Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan di pembahasan Ihya Ulumuddin di awal muqaddimah Ihya ya. Kita ulang sedikit ini. La amri wa la amri. Setelah Imam Ghazali membuka dengan hamdalah dan sholawat. Pertama hamdalah, kedua beliau buka dengan sholawat, ketiga beliau memohon petunjuk pada Allah, istikharah atas azam beliau untuk menyusun satu kitab untuk Ihya'i Ulumuddin, untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan keempat, beliau bangkit untuk memutus keheranan orang yang mencela beliau dan mengingkari ihya beliau, mengingkari usaha beliau ini untuk menghidupkan kembali agama. Maksudnya orang yang mengingkari ini, mereka mengingkari ilmu fikih masih dipelajari kok. Kamu kok mau menghidupkan ilmu agama? Padahal hakikat ilmu agama itu ya ilmu tasawuf ini. Ilmu fikih belaka tanpa tasawuf tidak bermakna apa. Jadi seolah-olah buat apa kamu mengaku Ihya'i Ulumuddin ini masih dipelajari ilmu agama, katanya dia. Ya, ilmu agama menurut Imam Ghazali itu ilmu agama tapi surah saja. Lalu batinnya sudah lama ditinggalkan, itu ilmu tasawuf. Itu yang beliau maksud Ihya Ulumuddin. Kemudian ada orang yang mengingkari beliau. Maka keempat, Robi'an wa antadibu Robi'an wa antadibu ta'ajubi ka Robi'an. Nah, saya ini merefresh dulu, merefresh yang kemarin. Karena sudah lama enggak diputus, lama setelah dibuka kemarin. Berapa hari enggak sempat. Ya, yang keempat, saya ingin qat'u ta'ajubik, saya ingin memutus kau punya keheranan. Ini wahai orang yang azil, yang mencela saya, antara orang yang jahidin, orang yang mengingkari. Ya. Sungguh kata Imam Ghazali, saya halla alasani ubdatus samad. Sungguh sudah menimpa lesan saya ini simpul daripada sifat diam. Ya. Dan tawakun udatul kalam, udatul nutuk. Dan saya juga sudah lama dikalungkan dengan artinya dibisukan untuk saya bicara tentang apa al-ama, tentang apa yang ada pada diri kalian itu atas kebutaan dari melihat kebenaran. Dengan terus-menerus mereka itu menolong untuk kebatilan. Ya. Wa ma lam yasam mulazamatu rasul ila amali muqtadul ilm. Tama'an fi naili ma ta'abadallahu min tazkiyatin nafs wa isal qalb. Wa tashrib ala man athar nuzuq qalilan marsimil khalaq wa ma lam yasam mulazamati ar-rasul ila amal bi muqtadul ilm. Dan juga kata beliau, wala amri la sabab li israrika ala nakir illa da'ul ladzi amal jamal ghafir. La amri, demi Allah yang memberi saya umur, demi Allah Ta'ala, demi umur saya, la sabab li israrika, tidak ada sabab untuk terus-menerusnya kamu untuk nakir, untuk mengingkari. Ini mengingkari amal beliau, amal yang dibuat oleh Imam Ghazali untuk menghidupkan Ihya'i Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Tidak ada yang membuatmu itu mengingkari saya illa da'ul ladzi amal jamal ghafir, kecuali penyakit yang sudah merata kepada jamal ghafir, kepada jam itu ya sesuatu yang katsir, yang banyak, sama al-ghafir itu yang banyak. Bal syamilal jamahir, bahkan penyakit itu sudah mencakup jumhur, sudah mencakup mayoritas daripada rakyat. Berupa apa penyakit itu? Minal kusuri an mulahadati dzirwati hadzal amri, berupa kusur, keteledoran untuk memperhatikan dzirwah atau dzurwah hadzal amri, memperhatikan puncak daripada perkara ini. Ini perkara sejatinya ilmu tadi, yaitu perkara tentang tugasnya seorang hamba untuk akhirat, atau perkara tentang ilmu ini tadi. Wal jahli bi anal amroid wal khutbajid, dan sababnya itu adalah kebodohan, bahwasanya perkara yang sejati itu iddun, perkara itu amat menakutkan, wal khutbajid, dan kesulitan itu akan sungguh-sungguh dihadapi. Wal akhirat mukbilatun dunya mudbirah, sedangkan akhirat akan datang dan dunia ini akan meninggalkan kita. Wal ajal qarib was safar ba'id, dan ajal kita dekat dan safar kita masih jauh. Karena akhirat itu tidak ada
batasnya. Wazat tofif, sedangkan bekal kita sedikit. Wal khotor azim, sedangkan kegentingan, kebahayaan di sana itu sangat besar. Wattariqo saddun, dan jalan itu tertutup. Wa masih wal khalis liwajhillah ta'ala minal ilmi wa amal indan naqitil basir raddun, dan masih wal khalis, apa-apa yang selain sesuatu yang murni karena Allah Ta'ala, wajhillah karena zat Allah Ta'ala, berupa ilmu dan amal, di sisi naqid al-basir, di sisi sang pengkritik yang maha melihat, sang yang mengawasi, yang maha basir, maha melihat, raddun, itu tertolak. Selain amal yang dan ilmu yang ikhlas, semuanya tertolak. Wasuluka tariqil akhirati makarsatul qawaid min ghairi dalil wal arfiq mutibun mukiddun, dan sedangkan suluka meniti jalan, lihat, meniti jalan akhirat bersama dengan banyaknya ghawail, hal-hal yang menakutkan. Ya, di jalan menuju akhirat itu min ghairi dalil, tanpa ada penunjuk jalan, wala rafiq, dan tanpa adanya teman, itu mutibun, sungguh melelahkan, dan mukiddun, memayahkan. Fa'adilatut thoriq humul ulama, maka yang dimaksud penunjuk jalan akhirat itu adalah para ulama yang mereka warathatul anbiya, alladzina hum warathatul anbiya wa qad syaghara anhumuz zaman, dan sungguh telah memakan, telah bakhil daripada mereka zaman ini, atau telah memakan, menelan mereka zaman ini. Walam yabqa ilal mutarassimun qad istahwadha ala aktsarimu syaitan, tidak tersisa kecuali orang yang mutarassim, bergaya dengan gayanya ulama. Adapun ulama yang sejati, zaman sudah menghabisi ulama-ulama yang sejati itu. Ya, 900 tahun yang lalu zamannya Imam Ghazali. Jadi ada orang yang mengingkari untuk beliau menulis Ihya. Buat apa? Kamu kok bisa kamu mengatakan Ihya ulum, menghidupkan kembali ilmu agama? Ilmu agama banyak, ulama masih banyak. Maka Imam Ghazali menguliti itu. Demi Allah, kata beliau, tidak ada penyebab kamu mengingkari itu kecuali penyakit itu tadi. Amal jamal ghafir, yang sudah merata kepada seluruh masyarakat. Berupa apa penyakit itu? Itu tadi, kusur, teledor dari memperhatikan perkara ini, perkara agama ini tadi. Dan kebodohan bahwasanya sungguh perkara agama ini itu perkara agama itu perkara yang dahsyat, atau perkara akhirat itu adalah perkara yang dahsyat. Dan akhirat itu pasti datang, dunia ini pasti pergi, ajal sedikit, pendek, sedangkan safar panjang, sedangkan bekal kita sedikit, sedangkan jalannya sulit. Dan semua yang selain ikhlasnya ilmu dan ikhlasnya amal akan ditolak oleh Allah SWT. Sedangkan meniti jalan akhirat tanpa penunjuk jalan itu sangat beresiko dan membahayakan. Sedangkan penunjuk jalannya adalah ulama. Sedangkan ulama sudah dimakan oleh zaman. Jadi beliau ingin menunjukkan, ini loh yang membuat saya bikin Ihya itu ini. Kamu mengingkari katanya buat apa? Menghidupkan ilmu agama sudah masih banyak diajari. Maksudnya mereka fikih zahir dan sebagainya. Ini loh yang membuat saya menulis Ihya. Walam yabqa ilal mutarassimun, tidak tersisa kecuali orang yang cuma tarassum, cuma bergaya dengan gayanya ulama. Wa qad istahwadha ala aktsarimu syaitan, sedangkan sungguh telah berkuasa atas kebanyakan mereka para setan. Mereka sudah banyak dikuasai oleh setan, waliyadzubillah min dzalik. Wastaghwahumut tughyan, dan mereka sudah disesatkan oleh sifat tughyan, sifat kesombongan atau kezaliman. Fa asbaha kullu wahid bi ajli hadhi masyghufan, maka menjadilah setiap seorang dari orang yang mutarassimin tadi, orang yang bergaya dengan ulama tadi, masyghuf, senang dengan ajli hadhi, dengan cepatnya bagian dunianya mereka. Mereka cuma senang dengan dunia saja. Fasara yaral ma'rufa mungkaran wal munkar ma'rufan, akhirnya mereka melihat yang ma'ruf sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai ma'ruf. Saya membuat Ihya ini mereka lihat sebagai kemungkaran. Mereka bergulatnya mereka dengan ilmu yang mereka namakan ilmu agama tanpa ilmu tasawuf, mereka padahal itu mungkar, mereka katakan itu ma'ruf. Kenapa? Karena mereka sudah dimakan oleh dunia. Karena zaman dulu kekhilafan Islam masih ada, mau jadi qadhi, mau jadi wakil anak yatim harus ngerti fikih. Nah, maka ilmu fikih diburu sama orang. Ilmu hati ini gak payu. Gak payu bicara ikhlas. Mau jadi apa kamu? Belajar ilmu hati itu mau jadi apa? Tidak laku.
Tidak laku, tak menjanjikan. Kemudian apa? Jadi akhirnya karena dunia itu tadi, karena semua itu memperhatikan ilmu fikih dan al-faqih itu sudah teranukan dengan dunia, sehingga mereka melihat yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Ilmu hati yang sebetulnya ma'ruf mereka katakan itu sebagai mungkar, seperti perbuatan Imam Ghazali menghidupkan Ihya Ulumuddin ini. Mereka anggap, mereka ingkari. Hatta dhalla alamuddin mundarisan, sehingga menjadilah panji agama itu musnah. Wa manarul huda, menara petunjuk, fi aqtaril ardi, di penjuru-penjuru bumi, muntomisan, hancur. Karena warasatul anbiya itu sudah tidak ada yang mewarisi ilmu hati itu tadi. Walaqad khayyalu ilal khalqi an la ilma illa fatwa hukumatin tasta'inu bil qudat. Sungguh mereka para ulama itu telah menghayalkan, membuat imajinasi kepada makhluk bahwasanya tidak ada ilmu kecuali ilmu fatwa, kecuali ilmu fikih. Lain itu bukan ilmu seolah-olah. Orang bicara ilmu hati itu aneh. Ya fatwa hukumah, fatwa pemerintahan, fatwa hukum. Tasta'inu bil qudatu, yang mana meminta tolong dengan ilmu fatwa itu siapa qudat, para hakim, ala fasil khisam, untuk memisah persengketaan, inda taharusyit tuham, ketika teradu dombanya orang-orang yang zalim satu sama lain. Atau taharusyit tuham, teradu dombanya orang-orang yang hina atau tuham. Jadi mereka menggambarkan, atau saya teruskan dulu, aujadalun, atau tidak ada ilmu kecuali ilmu perdebatan, ilmu pinter-pinteran. Kalau tidak pinter debat berarti tidak alim. Menguasai ilmu hati itu enggak alim, kata mereka. Aujadalun yatadarrabi talabul mubahati ilal ghalabatul faham, atau ilmu perdebatan yang yatadarra, yang berperisai dengannya, dengan ilmu hati itu siapa talibul mubaha, orang yang mencari kebanggaan, ilal ghalabati, untuk menuju kepada ghalabah, kemenangan dan ifham, dan mengalahkan orang lain. Au sajaun, atau tidak ada ilmu kecuali sajak yang muzakhraf, yang dihias, kalimat-kalimat bersaja yang dihias, yang menjadi penghias pendengaran saja. Yatawassal bi ilal alwaidu, yang menggunakan, menjadikan sarana bihi dengannya, dengan sajak yang muzakhraf tadi, siapa wa'id, siapa pemberi wejangan, ila istidrajil awam, untuk menarik perhatian orang awam dengan keindahan bahasanya. Itu ilmu, kata mereka. Idlam yarau masih wa'adi salatan masjidatan lil haram wa syabakatan lil hutam, sebab mereka tidak melihat masih wahadi salasa, apa-apa yang selain 3 macam ilmu tadi, tidak memandang sebagai masjidah lil haram, mereka tidak memandang sebagai perangkap kepada yang haram, dan syabakah lil hutam, atau jala kepada hutamid dunia, kepada harta benda duniawi. Mereka tidak memandang ilmu itu kecuali 3. Ilmu hukum, fikih, yang dengan ilmu fikih itu mereka menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi mufti, mendapat kedudukan di masyarakat atau di hadapan pemerintah dengan ilmu hukumnya tadi. Atau ilmu jadal, perdebatan, yang mereka dengan itu nampak kelebihan mereka dalam berdebat sehingga mereka diakui kepandaiannya. Atau ilmu sajak, yang dengan kebagusan lesan mereka menarik perhatian orang awam sehingga banyak diundang sana, diundang sini, banyak pendengarnya. Seolah-olah mereka melihat ilmu itu cuma ini. Ilmu hati tidak payu, bisa buatan. Tidak bisa, ilmu hati membuat narik dunia tidak bisa. Tidak bisa. Maka tidak laku ilmu hati. Fa'ama ilmu thariqil akhirah, adapun ilmu jalan menuju akhirat, wa madaraja alaihi salafus saleh, dan apa-apa yang daraj, yang termasuk atasnya, atas tadi siapa salafus saleh, ilmu-ilmu, maksudnya ilmu-ilmu yang dijalani oleh para salafus saleh. Mimma sammahullahu subhanahu, berupa apa yang Allah namakan fi kitab, dalam kitabnya Allah, fikhan sebagai fikih, wa hikmatan sebagai hikmah, wa ilman sebagai ilmu, wa diyaan sebagai diya, wa nuran sebagai cahaya, wa hidayatan sebagai petunjuk, wa rusdan sebagai bimbingan.
Faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan, maka sungguh ilmu yang semacam itu yang digeluti oleh para salafus saleh berupa ilmu kalbu, ilmu sir, itu sudah asbaha bainil khalqi matwiyan, sudah menjadi di antara makhluk itu sudah matwi, sudah terlipat, sudah tertutup di antara makhluk. Wa sara nisyan mansiyan, maka menjadilah dia sesuatu yang dilupakan oleh makhluk, ilmu hati itu. Wala makana hadza salman fid dini mulimman. Dan ketika ada apa ini apa? Yaitu tadi yang al-mazkur tadi. Ini menganggapnya orang ilmu itu cuma ilmu fikih dan sebagainya, sehingga ilmu kalbu yang itu sejatinya ilmu agama yang sejati itu dilupakan. Maka ini ketika ini menjadi salman, menjadi lobang dalam agama. Salman itu yaitu tembok, itu lubang itu. Menjadi lubang dalam agama. Ya. Salman fid dini mulimman, yang menimpa agama kita. Ini dianggap lubang, karena lubang itu lama-lama akan merobohkan tembok itu tadi. Pemahaman seperti ini diibaratkan sama Imam Ghazali sebagai lubang. Orang terbalik memandang ilmu agama itu, dianggapnya ilmu agama itu cuma ilmu pinter-pinteran saja. Ilmu kalbu itu bukan ilmu agama. Justru ini yang beliau menyusun Ihya'i Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Justru ilmu ini yang beliau maksud. Diingkari sama orang-orang itu. Kamu ngimpi ya Ghazali, buat apa kamu hidupkan ilmu agama? Ini ilmu fikih sudah dipelajari, dianggapnya cuma itu ilmu agama. Dianggapnya ilmu agama. Bilang apa? Wa khutban mudlahimman, dan ini sebagai satu musibah yang gelap. Ya, ini pemahaman seperti tadi itu dianggap sebagai musibah yang gelap. Maka ketika terjadi seperti itu, ra'aitul istighal, maka saya memandang menyibukkan dirinya saya bitahriri hadzal kitab, untuk menulis kitab ini muhimman, saya anggap penting. Ketika itu terjadi di masyarakat, saya anggap penting untuk saya menulis kitab Ihya ini. Untuk mengembalikan ilmu kalbu, ilmu agama yang sejati. Ihya'an li ulumiddin, untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Maka sesuai dengan namanya Ihya'i Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa kashfan an manahijil a'immatil mutaqaddimin, untuk menyingkap metode cara-cara para imam-imam terdahulu gimana ilmu mereka. Wa idhahan lima hiyal ulumun nafi'ah, dan untuk menjelaskan lima hiya terhadap apa sebetulnya dia itu berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat menurut Pak Indan Nabiyyin, menurut para nabi, wassalafis sholihin salamullah alaihim ajma'in. Apa sebetulnya ilmu-ilmu yang bermanfaat menurut para nabi dan para salafus soleh. Salamullah alaihim ajma'in, semoga salam Allah tetap terlimpah atas mereka semuanya. Wa nafa'ana bihim, amin. Walaqad asastu al-arba'ati arba', sungguh saya mengasaskan, saya telah mengasaskan kitab saya ini atas arba'ati arba', atas 4 dari 4 bagian. Atas 4 dari 1/4. Arba'ati arba', 4 1/4. 4 kali daripada 1/4. 1/4 ini, 1/4 ini, 1/4 ini, 1/4 ini. Maka rubu'il ibadat. Ini maksud 4 1/4 tadi. 1/4 pertama rubu'il ibadat, 1/4 ibadah. Membahas masalah tadi, sholat, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, tilawatul Quran, mengatur wirid, zikir dan doa. Ya. Diawali dengan 2 kitab, Kitabul Ilm, Kitab Qawaidil Aqaid. Sisanya tentang ibadah sampai kitab terakhir yaitu Tartibul Aurat, cara menyusun wirid dalam sehari. Rubu'il ibadat. Wa rubu'il adat, dan rubu' 1/4 daripada adat. Wa rubu'il muhlikat, 1/4 dari sifat-sifat hati yang membinasakan. Wa rubu'il munjiat, 1/4 keempat adalah al-munjiat, sifat-sifat hati yang menyelamatkan. Saya bangun atas arba'atu arba', 4 kali 1/4 tadi. Wa saddartu al-jumlata bi kitabil ilmi, saya kedepankan al-jumlah, kelompok arba'atu arba' tadi dengan kitabul ilm dulu. Karena ilmu adalah puncaknya. Li'annahu ghayatul muhim, karena kitabul ilmi adalah puncaknya, yang penting adalah ilmu. Li'akshifa awalan anil ilmi, supaya saya menyingkap lebih dulu tentang apa sih itu ilmu. Alladzi ta'abbadallahu azza wa jalla ala ayan bi talabi Rasulullah SAW, ilmu yang mana ta'abbadallah, yang mana Allah menganggap ibadah.
Allah Azza wa Jalla Maha Perkasa lagi Maha Agung menganggap ibadah al-a'yan, para individu-individu untuk mencari ilmu tersebut melalui lisan Rasulullah SAW. Idz qala, ketika Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, supaya tersingkap bagi masyarakat apa sih ilmu yang dimaksud thalabul ilmi fardhu. Ini maksud fardhu itu ilmu apa? Maka saya sebelum rubul ibadat, saya dahulukan dengan kitabul ilm dulu. Kata Imam Ghazali. Wa umayyiza fihil ilman nafi minad dar. Saya bedakan di dalam kitabul ilm itu antara ilmu yang manfaat dan ilmu yang madarat. Idz qala sallallahu, sebab Rasulullah bersabda, na'udzubillah min ilmin la yanfa. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Masa Rasulullah bohong? Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka saya harus bedakan mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang madarat. Di kitabul ilm ini. Wa uhaqqiq maila ahlil asri an syakilati shawab, dan saya menguatkan, menegaskan dalam kitabul ilm ini kecondongan ahlil asri, penyimpangan penghuni masa zaman saya ini dari syakilati shawab, dari bentuk kebenaran. Wan khida'ahum, dan saya uhakik, saya tegaskan inkhida'ahum, ketertipuan mereka, ketertipuan para ahli zaman saya ini bila me'is sarab, dengan kemilaunya fata morgana. Sarab fata morgana. Panas yang kita lihat ada air. Kilaunya fata morgana. Ternyata bukan air. Dia lihat ilmu yang mereka sibuk dari ilmu fikih, ilmu fatwa, dia lihat sebagai ilmu agama, ternyata bukan ilmu agama yang sejati. Waqtina'ahum minal ulum bil kishri anil lubab, dan saya tegaskan lagi akan iktina'ahum, puasnya mereka para penghuni zaman saya ahli asri tadi daripada ilmu dengan kulit dari intinya. Mereka cuma puas dengan ilmu kulit dari ilmu intinya, itu ilmu sir, ilmu kalbu. Jadi beliau mengawali kitabul ilm dulu, tujuannya apa? Untuk membedakan mana sih, untuk menjelaskan mana sih thalabul ilmi yang disebut fardhu itu. Dan juga untuk membedakan mana sih ilmu yang bermanfaat dan ilmu madhar. Dan untuk menegaskan lagi ketertipuan ahli zaman beliau, sehingga mengingkari beliau ketika menghidupkan kembali ilmu agama, dianggapnya beliau ini menghayal. Ya Ghazali, buat apa kau hidupkan ilmu agama ini, sudah banyak, fikih masih dipelajari, kata mereka. Buat apa kau ngimpi hidupkan ilmu agama? Untuk saya jelaskan ke penyimpangan mereka dari syakilatis shawab. Dan ketertipuan mereka dengan fata morgana yang mereka anggap itu ilmu agama, padahal bukan ilmu agama sejati. Betul itu bagian dari ilmu agama, tapi bukan hanya itu ilmu agama, bukan hanya fikih. Bukan kita katakan fikih itu bukan ilmu agama, dia nanti akan dijelaskan lebih panjang di kitabul ilm. Ya. Wa yasmil rubu'al ibadat ala asyati kutub, yastamil rubu'ul ibadati ala asyati kutub, dan mencakup apa seperempat ibadah. Seperempat ibadah yang pertama, itu seperempat ibadah mencakup atas 10 kitab. Ya, 10 kitab. Kitabul ilm, kitab qawaidul aqwaid, kitab ilmu yang pertama nanti akan kitab qawaidul aqwaid, kitab kaidah-kaidah akidah. Menjelaskan seluruh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sebelum amal, iman dulu, amanu baru amilus, soal maka dibereskan dulu iman. Di kitab qawaidul aqwaid, baru kitab asrarut thaharah, kitab rahasia bersuci. Kitab asrarus salat, kitab rahasia salat. Kitab asraruz zakat, kitab rahasia zakat. Kitab asrarus siyam, kitab rahasia puasa. Kitab asrarul hajj, kitab rahasia haji. Kitab adawat tilawatil Quran, kitab adab membaca Quran. Kitabul azkar wa da'wat, kitab zikir-zikir dan doa-doa. Kitab tartibul aurat, kitab menyusun wirid-wirid di fil awqat, di waktu-waktu sepanjang siang dan malam. Bagaimana kita harus menyusun wirid itu. 10 kitab ini masuk semua ke rubu'ul ibadat, seperempat yang isinya ibadah. Seperempat yang pertama. Wa amma rubu'ul adat, adapun seperempat yang kedua berupa rubu'ul atau rubu'ul adat, seperempat yang merupakan kebiasaan manusia. Makan, menikah, itu adat kebiasaan manusia. Makan, menikah, bekerja. Nah, itu dicakup dalam rubu'ul adat, seperempat yang kedua. Yastamil ala sama. Mencakup atas 10 kitab juga. Kitab adabil akli, kitab adab makan. Karena pertama kebutuhan manusia adalah makan. Kitab adabin nikah, kitab adab nikah. Karena setelah kenyang urusan perut, maka itu urusan yang di bawah perut. Maka kitab adabin nikah setelah itu. Setelah di bawah perut, nikah. Orang nikah butuh kerja. Maka setelah berikutnya kitab adabi ahkamil kasbi,
kitab hukum-hukum cara bekerja, cara mencari rezeki. Di dalam mencari rezeki itu ada yang halal, ada rezeki yang haram. Maka berikutnya kitabul halali wal haram. Berikutnya kitab adabis suhbah. Orang itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial. Jauh sebelum para ahli sosiologi membuat ilmu sosiologi, lihat kitab adabis suhbah dalam Imam Ghazali. Jauh sebelum Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun tahun 800. Itu bapak sosiologi, diakui sebagai bapak sosiologi Ibnu Khaldun itu. Orang Yaman, At-Tarimi, Al-Yamani. Orang Yaman, Ibnu Khaldun. Diakui dengan bapak sejarah dan bapak sosiologi. Dengan mukadimah yang terkenal. Mukadimah Ibnu Khaldun. Tahun 800. Imam Ghazali lebih dulu, tahun 450 lebih dulu lahir. Antara akhir 400 sampai awal 500. Kitab adabis suhbah, kitab adab pertemanan dan muasyarah, bergaul ma'asnafil khalq bersama makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kemudian kitabul uzlah. Berikutnya kitab uzlah, adabul akal, adab nikah, hukum kasab mencari berusaha, bekerja, hukum bekerja, kitab halal haram, adabus suhbah, kitab uzlah. Cara menyendiri. Ya, untuk beribadah pada Allah, kitab adabis safar, kitab safar, kitabus sama wal wajid. Kitab adab mendengarkan sama syair dan sebagainya, nyanyian dan wajid dan pengaruh daripada pendengaran itu, pengaruh perasaan wajid, perasaan karena hasil dari pendengaran tadi. Kitabul amri bil ma'ruf yang ke-9, kitab amar ma'ruf nahi munkar, ditutup dengan kitab yang 10, kitabul adabil ma'isyah wa akhlaqin nubuwah, kitab tentang adab-adab penghidupan dan akhlak kenabian, akhlak daripada Rasulullah SAW. Ya. Adapun seperempat yang ketiga, ya, adapun seperempat yang ketiga, maka rub'ul muhlikat, seperempat yang berisi tentang sifat-sifat yang membinasakan, yaitu yastamil ala asyrah, juga sama, mencakup 10 kitab. Kitab syari ajabil qalbi, karena dia mencakup tentang apa? Penyakit hati, maka didahulukan oleh Imam Ghazali tentang apa itu kalbu. Maka beliau mendahulukan dengan syarhi ajabil qalb, penjelasan tentang keajaiban hati. Wa kitabu riyadhatin nafs, lalu kitab tentang melatih jiwa, melatih nafsu. Kitab afati syahwatain, lalu kitab tentang bahayanya dua syahwat, itu syahwatil batni wa syahwatil farji, syahwat perut dan yang di bawahnya perut, syahwat kemaluan. Wa kitabu afatil lisan, lalu kitab penyakit lisan. Kitabu afatil ghadab wal higid wal hasad, kitab penyakit bahayanya ghadab dan dengki dan hasud. Kitab utamid dunia, kitab celaan terhadap dunia. Kitab utamil mal wal bukhul, kitab mencela daripada harta dan sifat bakhil. Kitab utamil jah war riya, kitab daripada mencela kedudukan, cinta kepada kedudukan dan riya. Kitab utamil kibr wal ujbi, kitab daripada mencela kesombongan dan sifat ujub. Kitab utamil ghurur yang ke-10, kitab daripada mencela sifat ghurur, ketertipuan seorang akan dirinya sendiri. Yang keempat, rubu'ul munjiat, seperempat yang keempat adalah seperempat yang berisi munjiat, sifat-sifat yang menyelamatkan, lawan daripada sifat yang menghancurkan, membinasakan tadi. Itu 10 kitab juga. Ya sambil asyati kutub. Pertama kitabut taubah, karena kunci dari semua sifat keselamatan adalah taubat. Kitabut taubah. Lalu kitabut sabar wa syukur, kitab sabar dan syukur. Kitabul khauf wa roja, kitab rasa takut pada Allah dan harap kepada Allah. Kitabul fakri wa zuhdi, kita menjelaskan tentang kefakiran dan keutamaan zuhud terhadap dunia. Kitabut tauhid wa tawakkul, kitab tentang tauhid dan bertawakal pada Allah. Kitabul mahabbah wa syauq wal unus wa ridha, kitab tentang cinta, rindu dan unus, keterhiburan dengan Allah dan ridho, senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitabun niyah wa sidq wal ikhlas, kitab tentang niat dan kesungguh-sungguhan hubungan dengan Allah dan ikhlas, kemurnian hubungan dengan Allah. Kitabul muraqabah wal muhasabah, kitab tentang muraqabah dan muhasabah, perasaan merasa diawasi oleh Allah dan muhasabah mengkoreksi diri. Kitabut tafakur yang ke-9, kitab tentang tafakur. Yang ke-10, kitabul dzikril maut, kitab tentang mengingat kematian, ditutup di penghabisannya dengan hadis-hadis tentang surga. Dan satu pasal khusus sebagai penutup kitab itu, kata beliau, saya tutup kitab saya ini dengan satu pasal khusus tentang luasnya rahmat Allah. Wa marubul ada ibadat wallahu a'lam. Setelah Sirul Fatihah.